perjalanan Dede ya yang seperti yang udah sering di-up juga itu kan dari awal penyanyi kampung ya, anak kecil yang penyanyi kampung dari panggung ke panggung ya, anak seorang supir dan seorang pedagang mie ya, itulah perjalanan dari awal. Dan alhamdulillah dia ya, mungkin Allah punya rencana lain juga kita nggak tahu kan, rencana Allah itu kita nggak tahu ya. Berjalan pokoknya dari panggung ke panggung, terus dari SD kelas 4 sampai SMP alhamdulillah udah masuk kelas SMP kelas 1. Pas masuk ke kelas 2 Dede ikuti audisi, dari situ juga alhamdulillah naik terus. Dan walaupun ya bukan ya, perjalanan bukan tanpa rintangan, itu sangat banyak lika-liku di perjalanan. Sebelum berangkat audisi aja kita yang mana si Dedenya lagi panas badannya, terus kehujanan, perjalanan 5 jam naik motor kehujanan. Nah, itu kan perjuangan juga. Dan ya alhamdulillah ya, perjuangannya membuahkan hasil ya, walaupun ya bahkan sampai sekarang pun ya itu namanya perjuangan masih tetap luka-likunya itu ya. Jadi artis itu nggak dianggap ya, mungkin kalau orang yang ngelihat dari luarnya aja, oh sukses deh, enak deh, itu ke dari di balik kesuksesan itu banyak ya, lika-likunya banyak, kerikil-kerikilnya itu banyak. Cuma ya kita harus bisa menyikapinya, bisa menghadapinya seperti apa ya, terutama karena anak saya itu memang luar biasanya dia dari kesabaran. Dan dia tuh ya alhamdulillah dia tuh banyak, malah saya jadi banyak belajar dari dia untuk sekarang. Mungkin ya dari dulu panggung ke panggung pasti ayah kan yang menemani gitu kan, gimana ya, suka duka ya itu dia sering kadang kan jangankan dulu, saya bilang juga sekarang masih banyak lika-likunya. Kalau dulu sering juga saya nganter dia sampai pulang jam 2 malam karena selain jauh jalannya terjal, dan kadang-kadang juga motor bannya kempes di jalan, jauh kemana-mana sampai dia jalan kaki jauh, saya ngedorong motor itu sampai ke rumah sampai jam 2 subuh. Nah, terus sering waktu masih kelas 5 SD sering habis manggung pas itu malam minggu kan, kebetulan malam minggu dia manggung ke daerah yang lumayan jauh dan jalannya juga mana licin, kehujanan. Sempat mengeluh nggak sih ya? Kalau masalah ngeluh sih dari dulu nggak ada. Dia yang penting dia itu dari cita-cita dari awalnya pengen membahagiakan orang tua. Ya mungkin yang dia inginkan seperti sekarang, pengen orang, dia tuh mengangkat harga derajat orang tuanya. Gitu. Dia tuh nggak pernah ngeluh, walaupun dia kadang-kadang pernah juga dia sakit. Waktu diantara manggung saya pas dia lagi manggung dia sakit, tapi dia nggak memperlihatkan sakitnya sampai habis manggung baru dia dibawa ke dokter. Pernah juga gitu. Kalau mau tahu ibu bisa turun ke panggung dari umur berapa sih? Dia tuh dari kelas 3 SD ya. Kalau udah kelas 2 itu dia nih, kelas 2 SD itu masih ompong gitu, masih udah berani naik panggung, udah berani ya, termasuk ya saya karena kan tahu nih anak nih ada bakat juga ya, bisa dibilang saya orang tua yang nggak tahu malu juga, maksudnya udah memikirkan malu atau gengsi gimana, karena saya pengennya anak saya bisa berkembang gitu, dan dia tuh bisa menyalurkan bakatnya. Dan saya sampai nganter-nganter, misalnya saya dengar orang hajat di situ nanggap dangdut misalnya, dan anggap hiburan apa, saya bawa anak saya ke panggung itu sampai nunggu waktu istirahatnya para artis yang panggung itu nyanyi, para istirahat, nah saya baru naikin anak saya pas mau mulai lagi, kalau saya menyumbangkan lagu, anak saya menyumbangkan lagu satu lagu, itu saya nggak udah menghilangkan rasa malu di situ. Karena dari itu tuh dari kelas 2, terus dari itu lama juga gitu lah kan, sampai kelas 3. Nah kalau udah kelas 3 si Dede udah mulai diincar
pemain organ kalau di kampung tuh udah mulai diincar. Nah, setiap itu udah minta jadwal, udah ada bayaran walaupun masih minim ya waktu itu, masih kecil gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting bagi saya yang penting bisa menyalurkan bakatnya. Tapi untuk pendidikan sendiri nih kan dulu kan masih kelas 3 SD ya, masih SD lah kasarnya. Gimana nih? Pendidikan alhamdulillah dia tuh di sekolah kepake juga olahraganya, terutama voli dia kan. Olahraga tuh karena badannya keker juga waktu SD. Kelas 3, kelas 4 tuh udah dia ikutan voli, ikutan porseni, ikut nyanyi juga. Kalau belajar alhamdulillah karena kita ngambil panggungnya yang kalau nggak yang sore, yang malam pas hari libur banyakannya. Tapi kalau ada yang memang memaksakan, karena ini hajatnya nggak bisa diundur, misalnya harus hari ini ya kita otomatis kita izin ke sekolah, dan pelajarannya kadang-kadang dikasih besoknya, yang pelajaran kemarin dikasih. Berarti cukup berprestasi juga ya di sekolah gitu. Alhamdulillah sih kalau di sekolah dia dari SMP juga dia dapat penghargaan. Pertama kali yang mengajak Dede untuk daftar di acara LIDA itu niatan Dede langsung atau dari ayah? Sebenarnya mendaftar itu kita kayaknya kayak kompak aja sih, karena kan antara saya dengan Dede kalau ada acara yang itu kayak kejuaraan apa, ternyata udah ngikutin itu tuh, saya perlombaan apa dia tuh paling melihat di TV, oh itu ada iklan ini di Indosiar nih, coba lihat Pak. Nah di situ langsung lihat, setiap hari nungguin iklan itu, karena kan iklan itu cuma sehari sekali waktu itu. Nungguin. Nah, malamnya ada, oh ya ini. Ternyata ada, katanya di Bandung pendaftarnya. Itu dari situ, karena kita waktu itu si Dede yang pertama ngeliat di situ, terus saya langsung semangatnya ikut audisi. Iya, ayolah gitu. Karena dia juga dari waktu kelas 3 aja dia udah sering ngikutin perlombaan, juga pernah juara 1 juga tingkat kabupaten, terus juara 1 juga tingkat provinsi, gitu udah pernah. Saat daftar audisi itu ada sempat gagal atau langsung diterima gitu? Kalau waktu itu kan kita daftar dulu, ngisi formulir dulu. Nah kalau yang dulu juara 1, yang terus yang gagal tuh paling yang waktu kelas 3 ya, yang ke itu lomba qasidah itu gagal, cuman dia dapat juara harapan. Karena dia usianya juga sangat kecil, masih muda ya. Terus saingannya juga udah pada jadi semua. Jadi saya nggak mikir ke harus juara, enggak, yang penting mental anak saya udah terasah udah. Apa yang dirasakan Lesti sama ayah saat Lesti diterima ikut audisi LIDA? Apa gitu, merasa bangga atau merasa haru, aduh gimana gitu perasaannya gitu? Ya pasti semua orang sih bakal merasakan yang sama ya, karena waktu itu juga habis kita pulang manggung dapat SMS dari Indosiar, katanya Lesti tanggal sekian harus ke Jakarta, terus kita karena diadakan preskon. Nah gitu luar biasa, udah sampai nggak gimana kak, ini kita ke Jakarta malah kita malah salahin, oh berarti kita langsung harus yang langsung ditinggal di sini atau gimana gitu, harus persiapan baju, order sampai sibuk kesana kesini pinjam baju, terus minta itu lagi, pas itu juga mau manggung lagi besoknya. Nah dari panggung langsung berangkat ke Jakarta. Ya senangnya luar biasa itu, kayak gimana gitu, kayak dapat emas balok di jalan. Berarti ya Lesti pun sempat nangis atau gitu gimana ya, gitu. Nah kalau itu peluk sih ya udah pasti, karena kan kita juga ya walaupun dari awal ini kita udah tahu kalau Lesti itu lolos, tapi kita masih di setengah, ya mungkin bisa masuk atau enggak, soalnya kan kata dari orang Indosiarnya karena ini masih diseleksi lagi. Terus saya mengganjalnya karena usianya masih bawah, kemungkinan orang Indosiar memikirkan terus ini anaknya masih kecil, ya kemungkinan
aja ya, untuk kemungkinan untuk masuk tuh kita juga nggak 100% yakin, enggak. Ini kan masih ya kita kalau ada rezeki ya masuk, alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu.